Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Sehat? Sehat ya. Terus harus jaga kesehatan. Memang cuacanya memang banyak orang katanya orang sakit, tapi kalau saudara menjaga kesehatan pasti tetap dalam perlindungan anugerah Tuhan bersama-sama. Sekarang kita membuka bersama dalam sebuah cerita kisah yang terdapat dalam Injil Markus pasal yang ke-10. Ayat yang ke-46 sampai dengan 52. Masih dalam sebuah topik yang sama, bangkit dan pulih. Ini cerita cukup menarik. Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-46 sampai dengan 52. Judulnya di situ Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Nah, sebuah kisah yang memang sangat menarik di sini Bapak Ibu. Beberapa kali di Alkitab itu mencatat sebuah kejadian extraordinary, kejadian yang luar biasa itu terjadi di Yeriko. Kenapa di Yeriko? Karena Yeriko itu pada waktu itu adalah kota metropolitan atau kota besar. Orang-orang yang ada dalam kota Yeriko ini heterogen, banyak sekali suku bangsa. Ada orang Yahudi, ada orang Yunani, ada orang Romawi, ada orang Samaria, dan dari bangsa-bangsa lain. Jadi tumplek jadi satu di sebuah kota yang namanya Yeriko. Itu sebuah kota perdagangan. Nah, karena pada waktu itu kota ini adalah kota perdagangan, kota bisnis, banyak orang-orang yang berusaha di situlah. Maka akan menarik sebuah perhatian bagi orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang yang mungkin tidak memiliki sebuah keberuntungan seperti orang normal, seperti pengemis, dan kemudian orang-orang yang tidak apa-apalah begitu. Jadi orang berbondong-bondong pergi ke kota tersebut dengan tujuan supaya mungkin saja orang-orang di Yeriko ini bermurah hati memberikan sedekahnya, membantu dia dan bisa menghidupi kehidupannya. Jadi seperti sebuah kota besar yang datang itu dari berbagai macam daerah nyari uang di situ. Nah, beberapa orang itu terjadi di Yeriko. Seperti orang yang lumpuh di Betsaida, juga ada beberapa tempat yang lain, itu terjadinya di dekat daerah tersebut. Nah, hari ini kita belajar tentang Bartimeus yang dia itu sedang mengalami pergumulan kehidupan. Memang tidak disebutkan oleh Alkitab kenapa Bartimeus ini bisa menjadi buta, tidak disebutkan. Tetapi kalau kita melihat arti nama Bartimeus, saya bisa mengambil sebuah kesimpulan sederhana bahwa ternyata memang Bartimeus ini adalah orang yang sedang dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan manifestasi kuasa Yesus Kristus. Bartimeus memiliki dua arti yang sangat bertolak belakang. Bartimeus sangat bertolak belakang artinya. Yang pertama itu anak
atau orang yang terhormat, atau orang yang memiliki kehormatan, putra kehormatan. Itu apa arti pertama. Tapi ternyata dalam teks yang lain, Bartimius ini juga punya pengertian orang najis. Orang yang nggak layak loh. Di satu sisi arti namanya adalah putra kehormatan, tapi dalam pengertian bahasa lain itu disebutkan sebagai putra yang najis. Nah ternyata dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa kenapa Bartimius itu diterjemahkan atau arti sebagai putra orang yang najis, karena berhubungan dengan kebutaannya. Jadi gini Bapak Ibu, zaman dulu, ini kita bicara zaman dulu ya. Orang-orang yang memiliki kecacatan, baik itu buta, timpang, atau lumpuh, apalagi bisu, tuli, dan hal-hal yang lain yang bersifat cacat secara fisik, mereka itu dianggap sebagai golongan orang kelas 2 atau terpinggirkan. Dalam pandangan Yahudi, orang yang diberkati Tuhan itu hidup normal, ya sehat, enggak lumpuh, enggak buta, pokoknya baiklah. Tapi kalau ada orang, apalagi dia mengalami kebutaan dari sejak lahir, apalagi dia mengalami kelumpuhan dari sejak lahir, apalagi dia mengalami sesuatu sakit yang sudah lama sekali, maka mereka akan seperti golongan orang-orang yang terpinggirkan. Beda memang. Sangat beda. Nah, termasuk di dalamnya Bartimius. Oleh karena itulah kenapa Bartimius salah satu artinya adalah orang yang najis. Berdasarkan karena butanya itu loh. Nah, suatu ketika Yesus Kristus masuk ke kota Yeriko, dan kemudian Yesus keluar dari kota itu tidak jauh dari kota Yeriko. Itu ada orang yang berteriak kepada Yesus, "Anak Daud, kasihanilah aku." Kita tahu ending ceritanya di ayat yang ke-52, bahwa Bartimius itu kemudian mengikut Yesus. Pertanyaan terbesar begini, bagaimana caranya orang yang disebut sebagai orang yang najis, orang yang hidupnya terpuruk, orang yang hidupnya terpinggirkan, orang yang hidupnya warga negara kelas 2, orang yang gak dianggap, orang yang ya pokoknya kamu ini sopo gitu kan. Itu tiba-tiba dalam waktu yang sangat singkat, dia menjadi seorang pengikut Yesus. Hidupnya yang tadinya tidak ada harapan, hidupnya yang tadinya mengalami berbagai macam tekanan kehidupan karena butanya, tiba-tiba dia mendapatkan anugerah Allah, mendapatkan kasih karunia Allah, bahkan dia sampai pergi mengikuti Yesus. Bagaimana caranya? Kenapa Bartimius mendapatkan kasih karunia segitu gedenya? Sehingga dia dari orang yang tidak dianggap, dari orang yang najis, menjadi seorang yang bernama Bartimius dengan pengertian, dengan arti putra kehormatan. Mari kita belajar 3 hal yang telah dialami atau telah dilakukan oleh Bartimius. Sehingga dari orang yang najis, orang yang terpinggirkan, dia bangkit, dia pulih, jadi pengikut Kristus dan memberitakan Yesus dimanapun dia berada. Yang pertama, mari kita buka bersama-sama kembali ke ayat yang ke-47 dan 48. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Nah, ada sebuah kata frasa di sini gini, anak Daud. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tapi di kata sebelumnya dikatakan begini, Yesus orang Nazaret. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret.
Jadi Bartimius itu tahu ternyata tentang siapa asal mula dari mana Yesus Kristus. Dia tahu. Tapi pengertian Yesus anak Daud itu tidak semua orang tahu Bapak Ibu. Kalau disusun secara keturunan, memang Yesus keturunan Daud. Betul, Injil Matius mencatat hal tersebut. Tapi pertanyaan saya begini, dari mana Bartimius itu tahu? Kalau Yesus adalah anak Daud. Dari mana pengertian itu? Ini sesuatu yang ajaib sekali. Nah, kenapa juga kemudian Bartimius itu berkata, Yesus anak Daud? Karena pengertian Yesus anak Daud itu adalah Tuhan, selamatkan aku. Makna teologis, makna rohani, sebutan Yesus anak Daud adalah Jesus is Savior. Yesus adalah penyelamat. Jadi ternyata pengertian Yesus anak Daud bukan sekedar keturunan dari Daud. Tidak. Tapi Bartimius, si buta ini sedang bilang kepada Yesus, Yesus tolong aku, selamatkan aku. Inilah yang kemudian menarik perhatian Yesus. Kenapa kemudian ketika banyak orang, Yesus berhenti dan menyuruh orang untuk memanggil dia. Karena teriakan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi hal mula pertama, kunci yang pertama ketika seseorang ingin dipulihkan, ketika saudara akan dibangkitkan dan mengalami pemulihan adalah panggil namanya. Berserulah kepada dia, Tuhan tolong aku. Bukan memanggil orang tua saudara, bukan memanggil rekan kerja saudara, bukan memanggil teman-teman, tapi berserulah, berteriaklah kepada Yesus. Berkata, Tuhan tolong aku. Karena ini kuncinya, ketika saudara menghadapi pergumulan kehidupan, ketika saudara mengalami sedang keterpurukan, ketika saudara mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, siapakah yang pertama kali saudara ingat dan panggil? Kalau yang pertama kali saudara ingat dan panggil adalah wong kae, sedulurku, temanku, sahabatku, maka kita bisa tahu Yesus nanti urutan terakhir. Pernah nggak ngalami saudara? Lagi ada masalah, minta bantuan ini, minta bantuan itu, minta bantuan ini, minta bantuan itu. Nggak bisa semuanya. Kemudian dia baru berdoa, Tuhan tolong aku. Dan dilalah Tuhan itu penuh dengan berkat dan berkata, ya wis kita tak tolong. Mendapatkan pertolongan, terus kesaksian. Saudara, saya ditolong Tuhan, bla 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 bla. Tapi menempatkan Yesus di balik atau di paling terakhir. Yang pertama enggak. Kalau saudara pernah mengalami seperti itu, sama juga saya pernah mengalami. Ayo sama-sama bertobat. Hal yang pertama, ketika saudara mengalami sebuah keadaan terpuruk, jatuh, atau mengalami kesusahan, atau mengalami apapun yang saudara tidak mau, tapi saudara harus mengalaminya. Yang perlu saudara ingat, Tuhan tolong saya. Sekalipun mungkin orang lain bisa menolong saudara, tapi yang pertama mesti diingat di hatimu, di pikiran saudara, di hidupnya adalah Tuhan tolong saya. Itu modal awal, dasar utama. Kenapa? Karena gini, beberapa cerita Alkitab itu mengatakan bahwa orang yang mempunyai inisiatif datang kepada Allah, dia akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Di Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Kita buka bersama-sama. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Oke. Alkitab bilang begini,
marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jangan dimatikan dulu ayat ini. Kalimatnya begini, marilah kepadaku. Yesus itu ngomong, ngajak, datang, mari. Semua yang apa? Letih lesu dan berbeban berat. Jadi segala yang kita punya, kelesuan kita, beban berat kita, itu ada kelegaan di dalam Yesus. Betul ya, kalau kita lihat ayat ini dengan secara mudahnya. Jadi letih lesu kita, beban berat kita, itu akan diberikan kelegaan oleh Yesus. Tapi dengan syarat begini, marilah datang kepadaku. Bukan datang kepada yang lain. Enggak. Nah ketika Bartimius datang berteriak, Jesus, save me, Tuhan selamatkan aku. Dia itu mengutamakan Yesus. Memberikan sebuah pengertian bahwa cuma Yesus yang bisa memulihkan, membangkitkan, dan mengangkat kehidupannya. Bukan yang lain. Mari kita tanamkan prinsip ini dalam hati dan kehidupan kita. Ketika saudara menghadapi pergumulan, yang pertama mesti diingat, Yesus dulu, teriak dulu kepada Yesus. Bukan orang lain. Bukan harta benda andalkan, bukan kolega, bukan siapa-siapa, tetapi Yesus dulu. Jadi tiba-tiba ketika di pasar saudara berjualan, tiba-tiba sepi banget begitu kan. Ingatlah Yesus bisa memberikan kepada kita pertolongan. Atau tiba-tiba saudara menghadapi kenyataan tidak sesuai, kena masalah, tiba-tiba ingatlah, teriaklah, yang pertama kali harus katakan adalah Yesus. Tolong aku. Itu hal yang pertama. Bukan yang lain. Bukan manusia. Bukan siapa-siapa. Tapi Pak, saya ini sudah ngomong. Saya sudah berseru kepada Tuhan Yesus. Saya sudah berdoa. Tapi enggak dijawab-jawab. Coba lihat. Dari apa yang dialami oleh Bartimius. Apakah teriakan pertama Bartimius itu Yesus langsung nengok? Tidak. Sama sekali. Memang tidak disebutkan berapa kali. Tapi setidaknya dia mengucapkan kalimat itu yang tertulis itu 2 kali. Tapi ada sebuah kalimat sebelumnya. Coba perhatikan kembali ke Markus pasalnya ke-10. Ayat yang ke-48. Banyak orang menegurnya supaya ia berseru, supaya ia diam. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Jadi yang negur Bartimius itu enggak 1 orang. Banyak orang. Dengan kata lain, asumsi saya, pikiran saya, Bartimius itu bolak-balik ngomong, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Mungkin si Petrus, menengok, berisik, pindah ke sini. Dengan meraba-raba karena buta. Yesus anak Daud. Mungkin murid yang lain, menang berisik kowe. Pindah ke sini terus sampai akhirnya Yesus mendengar teriakan dari Bartimius ini. Jadi ketika saudara sudah berdoa, saudara sudah memuji Tuhan, saudara sudah sungguh-sungguh memanggil nama Tuhan, tetapi sampai hari ini, sampai detik ini, sampai jam 5:55 ini, saudara belum dijawab Tuhan. Jangan berhenti berseru. Percayalah, pada satu titik tertentu, Tuhan akan mendengar kita. Dan dia berkata, ada apa anakku? Jangan pernah berhenti berseru sekalipun sudah berbulan-bulan berdoa. Wong kae lho Pak, orang berubah-berubah. Pekerjaanku lho Pak, orang berubah-berubah. Keluargaku lho Pak, enggak ada perubahan. Usahaku gini-gini terus Pak. Karirku kok mandek Pak, aku sudah berdoa berterus terang. Sampai saya bosan Pak, saya hanya bilang kepada saudara begini, jangan berhenti, terus teriak. Pengalaman-pengalaman rohani yang pernah saya alami pun demikian.
Sekalipun memang kenyataan tidak seperti yang diharapkan. Tapi ketika kita berdoa, berseru kepada Tuhan, terus menerus. Apakah kemudian Tuhan itu pura-pura tidak dengar? Apakah telinga Tuhan tidak kurang lebar? Oh enggak. Alkitab mencatat, apakah Tuhan kita tidak kurang panjang tangannya menolong? Apakah Tuhan kita tidak kurang lebar telinganya untuk mendengar doa? Tidak. Kadang-kadang begini, teriakan kita kepada Tuhan itu juga harus dilakukan secara terus-menerus. Jangan pernah menyerah. Terus sembahyang, Pak, aku sudah berdoa. Terus sekarang terus lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi, dan lakukan lagi. Selalu akan ada tantangan ketika Anda ingin dipulihkan. Oke. Yang pertama, panggil namanya yang harus diingat dalam pikiran dan benak hati kita. Ketika sudah menghadapi pergumulan, teriak kepada Yesus. Terus menerus. Oke, sekarang coba tepuk sebelah kanan saudara. Teriak kepada Yesus terus menerus. Ayo tepuk sebelah kanan. Saya tahu saya ganteng, saya tahu sebelah kanan saudara itu loh. Oke, sekarang tepuk sebelah kiri. Teriak kepada Yesus terus menerus. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-49 sampai dengan 50 di Markus pasal yang ke-10. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Oke. Gini, pada waktu itu Bapak Ibu, orang-orang yang terpinggirkan itu punya kostum. Contoh, orang yang kena kusta, itu punya jubah khusus, punya kostum khusus. Terus wanita yang pendarahan juga punya jubah. Jubah-jubah ini mempunyai pengertian yang sama bahwa itu jubah kenajisan. Nah, termasuk si Bartimius ini tuh memiliki jubah. Dan beberapa orang yang mengalami kecacatan secara fisik, itu mereka memang harus memakai jubah supaya memberikan sebuah tanda kepada orang-orang di sekitarnya bahwa orang ini tuh najis, orang ini tuh dikutuk Tuhan, orang ini tuh tidak layak dan lain sebagainya begitu. Nah, makanya orang-orang yang terpinggirkan ini biasanya mereka ngumpul di satu tempat area tertentu di sebuah kota. Biasanya mereka kumpul, biasanya. Tapi juga ada yang nyebar-nyebar. Nah, jubah yang dipakai oleh Bartimius itu adalah sebuah jubah yang memang dia biasa dia pakai untuk meminta sedekah atau meminta sesuatu kepada orang yang di sekitarnya yang lewat. Dan ketika Yesus bilang kepada orang, panggillah dia. Reaksi yang dilakukan oleh Bartimius, ayat yang ke-50. Kita baca bersama-sama, ini penting sekali ayat yang ke-50. 1, 2, 3. Lalu ia menanggalkan apa? Jubahnya. Jadi yang kedua, kalau tadi itu yang pertama adalah panggil namanya terus menerus. Yang kedua gini, tanggalkan jubahnya. Tanggalkan apa yang menurut saudara itu dianggap sebagai sebuah kebanggaan. Jadi ketika saudara menanggalkan jubah atau kostum saudara dan datang kepada Tuhan, itu sebagai proses di mana saudara menanggalkan segalanya dan berserah kepada Allah. Saudara tidak akan pernah bisa mendapatkan pemulihan. Saudara tidak akan pernah bisa dibangkitkan oleh Allah kalau saudara masih memakai jubahmu.
Tuhan ingin memulihkan, Tuhan ingin membangkitkan, Tuhan ingin mengangkat saudara. Tapi biarkan Tuhan bekerja dengan caranya, bukan kita yang atur. Tuhan, aku mau dibangkitkan, Tuhan aku mau dipulihkan, aku mau diberkati, aku mau supaya masalahku selesai. Tapi kudune corone ngene Tuhan, ngene 1, 2, 3, begini caranya. Loh kita ini loh ngatur Tuhan. Itu berarti kita tidak menanggalkan jubah kita ini loh. Jubah itu adalah identitas tentang siapa diri kita. Kalau secara rohani, jubah itu juga punya pengertian mindsetnya kita loh. Pikiran kita ini loh. Status sosial kita ini loh. Cara kerja kita ini loh. Kalau saudara ingin dipulihkan tapi masih menggunakan jubah, masih menggunakan mindset, masih menggunakan pikiran saudara untuk ngatur Tuhan, maka tidak akan ada pemulihan. Tidak akan ada pemulihan. Jadi ketika saudara berkata, Tuhan terus aku berseru kepadamu, terus lakukan terus menerus. Dan izinkan Tuhan menyelesaikannya dengan caranya yang ajaib. Dan tugas kita gini, meletakkan segala konsep pikiran yang menurut kita ini benar. Yang seharusnya tuh seperti ini Tuhan. Engkau menolong aku corone koyok ngini. Itu tolong disingkirkan. Kalau saudara masih pakai seperti itu, saudara datang kepada Tuhan, masih pakai jubah. Kalau saudara masih pakai jubah, saudara tidak akan pernah mengalami pemulihan yang maksimal. Ketika Bartimeus mendengar Yesus mau ketemu dengan dia, dia langsung pertama menanggalkan jubahnya. First, menanggalkan egonya, menanggalkan dirinya. Pak, sajane sing salah ki kae, dudu aku. Dia yang harus minta maaf. Dan ketika saudara masih menggunakan jubahmu dan tidak mau pergi kepada itu minta maaf, saudara seperti datang kepada Allah, tapi masih pakai jubah dan berkata, Tuhan, berkati aku dong. Nah, Yesus enggak begitu cara kerjanya. Kalau Tuhan mau memulihkan kita itu dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang luar biasa. Tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, tidak pernah kita, pokoknya hal-hal yang tidak di luar nurul kita, itu Allah bisa sediakan dengan cara-cara yang ajaib. Tapi begini, jangan pakai otak kita, jangan memakai pikiran pribadi kita. Karena cara Tuhan itu sangat luar biasa. Ini penting dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Terbukalah untuk berbagai macam perubahan yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Dalam setiap peristiwa memang kadang-kadang tidak seperti yang kita inginkan. Tapi di dalam peristiwa-peristiwa tersebut terselip sebuah rencana ilahi yang tujuannya supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Tapi yang paling utama, tanggalkan ego kita. Tanggalkan diri kita yang menganggap ini yang paling benar. Enggak. Lepaskan itu. Dan berkata kepada Tuhan, Tuhan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Yesus sendiri ketika dia di Taman Getsemani dan mau disalibkan, mau ditangkap, mau disalibkan, salah satu muridnya itu mengeluarkan sebuah pedang, menatakkan dalam bahasa Alkitab, memotong telinga salah satu orang yang menangkap Yesus. Yesus itu dengan tegas bilang begini, tidak sanggupkah aku memanggil 12 malaikat untuk membantu aku? Kepada muridnya. Dalam terjemahan Yunani itu bukan 12 malaikat Bapak Ibu. Legion, 12 legion. Legion itu adalah kumpulan malaikat. Jadi Yesus bilang kepada muridnya pada waktu itu, memang aku enggak bisa manggil malaikat
untuk aku menolong aku? Bisa. Tapi kenapa Yesus tidak melakukannya? Karena Yesus tahu dia memang harus mati di kayu salib. Yesus sedang mengajarkan kepada kita bagaimana kehendak Bapa adalah yang utama. Sekalipun secara manusia Yesus harus menderita. Dan kenyataannya kita lihat sekarang, kalau Yesus tidak mati di kayu salib, tidak bangkit dari kematian, sia-sia kita ibadah, ngapain? Tapi sebelum semuanya itu terjadi pada waktu itu loh, Yesus itu tahu bahwa kehendak Bapa itu harus dilaksanakan. Supaya ada sebuah pemulihan di masa yang akan datang buat manusia. Sama dalam kehidupan kita. Kalau saudara tidak menanggalkan egonya, tidak menanggalkan keakuannya, dan tidak menanggalkan segala yang saudara punya, jubahmu tidak kau tanggalkan. Tapi saudara datang kepada Allah, itu saudara masih seperti orang yang sombong. Bisa ngatur-ngatur Tuhan. Yang kedua, tanggalkan jubahmu. Tanggalkan ego saudara. Tanggalkan mindset saudara. Berhenti ngatur-ngatur Tuhan untuk mengatur kehidupanmu. Tuhan kudu ini ngene. Pokoknya orang ini orang iso Tuhan. Kudu ini ngene. Ini pakai cara lain itu bukan Tuhan. Cara Tuhan harus seperti ini. Jangan atur-atur Tuhan. Izinkan dia memulihkan, memakan kehidupanmu dengan caranya yang ajaib. Amin. Tepuk sebelah kanannya. Tanggalkan jubahmu. Sebelah kiri, tanggalkan egomu. Dan ketika gila Tuhan, terserah. Saya dulu punya teman, pada waktu itu gereja kami di bawah-bawah itu ada sedikit masalah dan full timernya keluar lah, istilahnya begitu, keluar. Waktu itu full timer kami ada 4 atau 5 itu full timer keluar, otomatis penata layanannya saya handle dengan beberapa jemaat. Terus ada seorang hamba Tuhan dari Makassar bilang begini, "Wah ini Pak Ade lagi dididik Tuhan." Oh iya, proses sakit banget istilahnya. Tapi ada seorang pendeta juga yang waktu itu ngobrol-ngobrol, dia bilang, "Ini Pak Ade enggak lagi digerus Tuhan, tidak, lagi di apa? Lagi di blender Tuhan." Blendernya bukan blender yang untuk bumbu, tapi blender walus, sewalus saya. Semua idealisme saya itu runtuh. Semua kepikiran saya secara manusia itu runtuh, rontok. Dan puji Tuhan itu terjadi. Sekarang saya tahu bagaimana menghadapinya. Di awal-awal pelayanan saya, lulus kuliah, sarjana teologia, lulusan nomor 2 terbaik di kampus dengan IP 3,65. Loh pinter kan aku? Iya, 3,65, 3,75. Pokoknya nomor 1 3,75, 78. Saya di bawahnya sedikit lah. Lulusan terbaik kedua. Pas salaman itu dengan dosen, salah satu dosen bilang gini, "Le, orang Solo, ternyata kok orang pintar ya Le." "Loh Pak, 4 tahun kita bersama kok lagi sadar iki." "Iya ya Le." Nah, aku orang pintar, tahu nggak? Saya keluar dari Tawangmangu dengan idealisme saya sebagai seorang STH, sok tahu. Sarjana sok tahu. Nah, ketika saya pelayan di sebuah gereja, harusnya STH kan khotbah ya. Minimal besuk jemaat lah, minimal. Tahu nggak? Di tempat saya pelayanan di situ, kerjaku apa? Ngopel. Itu saya punya celana jeans 2 biji. Ngepelnya nggak boleh pakai tongkat, Bapak Ibu. Pokoknya kalau ngepel pakai tongkat dianggap berdosa deh. Pakai apa? Ngene loh Bapak Ibu. Mundur. Gerejanya mungkin panjangnya lebih panjang, hampir sama dengan ini. 3/4-nya ini. Dipel, nggak boleh pakai tongkat. Dan kainnya itu harus kering. Nek basah nanti belentong itu bahasa Indonesia apa ya?
enggak bagus gitulah. Dan ngelap kursi. Nanti kalau sudah selesai, 1 jam setelah selesai, itu ibu gembala datang membawa tisu putih bersih. Kursi seret, kan kursi kayu bukan kursi begini. Seret, enggak ngomong. Datang ke kantor. Dek, nih. Oh iya ibu. Berapa tahun? 4 tahun, saudara. Gaweanku ngepel, nyuci mobil, karo ngresiki meja kursi. Itu tok. Jadi kalau saudara mau cara ngepel yang baik, tanya saya. Aku ngerti berbagai macam jenis keramik, cara ngepelnya piye, aku ngerti. Itu kalau saya bersyukur saya ngalami seperti itu, ngalami bersyukur banget. Itu mindset saya. Itu keidealisme saya itu di blender Tuhan. Coba kalau saya tidak mengalami masa seperti itu, saya mungkin sudah jatuh, saya mungkin sudah sombong. Jadi kalau untuk saudara mau datang kepada Tuhan, dan hari ini saudara sedang di blender Tuhan, ora popo, saya hanya berkata nikmatilah blender saudara. Kalau dilalat je ono krekel-krekele blender menembak Tuhan Yesus. Sampai segala sesuatunya dibentuk oleh Allah. Dan seketika saudara berkata, aku menanggalkan semua idealismeku, aku menanggalkan mindsetku, aku menanggalkan jubahku, aku datang kepada Allah, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Pada saat itulah saudara dibangkitkan dan dipulihkan. Reni tepuk tangan, orang apa tak tepuk tangan dewe lah. Orang apa. Yang ketiga, ayat yang ke-51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Begini, pertanyaan Yesus, kalau orang membaca pertanyaan ini bagi saya ya, saya kan mendapatkan remanya dari Roh Kudus begini, ini bagi saya, ini pertanyaan jebakan. Menurut saya, kenapa? Yesus itu lagi ngetes Bartimeus. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jadi pertanyaan Yesus itu bukan begini, maukah kamu saya sembuhkan? Maukah kamu mau melihat? Enggak. Pertanyaan Yesus lebih luas. Tidak spesifik. Pertanyaan Yesus lebih luas. Apa maumu? Apa yang bisa aku perbuat buatmu? Jadi yang ketiga ini ternyata gini, jawabannya Bartimeus adalah Rabuni supaya aku bisa melihat. Jadi poin ketiga adalah jujur dan konsisten. Bisa saja Bartimeus itu minta kepada Yesus. Kan pertanyaan Yesus lebih luas. Sebetulnya kamu minta apa sih? Ini bahasa saya sehari-hari ya. Apa yang aku supaya kamu perbuat buat kamu? Bartimeus bisa bilang begini, itu Tuhan mau aku kayak duit, mau aku dikasih apalah. Kan pertanyaan tidak spesifik tentang kesembuhan. Itu sebetulnya Yesus sedang menguji hati. Orang ini jujur atau tidak, orang ini konsisten atau tidak. Ada orang-orang yang di awalnya jujur, datang kepada Allah, jujur minta pemulihan. Tapi setelah berjalannya waktu tidak jujur, mulai ada motif-motif tertentu dan tidak konsisten. Kalau dulu tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan, tapi sekarang tujuannya sudah berubah untuk namaku, untuk siapa saja tentang diriku. Nah itu dia, itu ternyata kita harus belajar. Bahwa untuk dibangkitkan oleh Tuhan, terbukalah di hadapan Allah. Jujurlah dan konsistenlah dengan apa yang saudara doakan. Kalau saudara ini, misalkan Ko Agus ini pendapatan per bulan misalkan 25 juta. Amin ya Ko? Amin, misalkan Ko Agus ini 25 juta pendapatan bersih per bulan. Nah, saya sebagai orang kaya,
Oke, Agus, gue tak kayak duit sesasi 500 juta. Wah. Kira-kira berubah enggak? Kira-kira berubah enggak kok hidupnya? Berubah ya? Mungkin saya juga mengalami hal yang sama. Konsisten enggak? Jujur seperti awal enggak? Ketika Tuhan itu memberkati saudara, ketika Tuhan itu memulihkan saudara, ketika Tuhan itu mewujudkan atau mengiyakan keinginan saudara, saudara masih tetap jujur enggak? Masih tetap konsisten enggak kepada Allah? Kalau perpuluhannya masih 200.000 per bulan, masih jujur. Naik perpuluhan jadi 500.000 per bulan, masih jujur. Kalau perpuluhan sudah mulai 2 juta per bulan, mulai mikir. Apalagi kalau perpuluhannya sudah mulai 50 juta per bulan, masih jujur enggak? Masih konsisten enggak? Itu yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Itulah kenapa Bartimeus itu dipulihkan Tuhan dengan sangat ajaib dan dia mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Hidupnya yang tadinya enggak dianggap, hidupnya yang warga negara kelas 2, dia tetap melakukannya, dia jujur, dia konsisten. Jadi sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, jujurlah di hadapan Tuhan. Tidak usah ada modus. Tuhan, kira-kira kalau saya doa begini nih. Tuhan, berkatilah aku supaya aku bisa punya mobil dan aku ini bisa melayani Tuhan dengan lebih semangat. Nah, itu kan kalimatnya bagus ya. Tapi kan dalam hati kita, sajane njaluk mobil iki biar bisa jalan-jalan. Itu tidak terucapkan di mulut kita, enggak terucapkan. Tapi kan Tuhan tahu kan? Tahu banget. Maka dari itu Bapak Ibu, terbukalah kepada Allah, jujurlah kepada Tuhan. Yeremia pasal yang ke-17. Ayat 10 berkata, Tuhanlah yang menyelidiki hati. Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tuhan yang menguji hati kita. Tuhan yang menguji. Kalau saudara punya modus tertentu, punya tidak tulus dalam mengikuti Tuhan, tidak tulus dalam berdoa, mulai hari ini belajarlah untuk terbuka apa adanya, jujur. Amin. 3 hal ini menjadi sebuah bagian penting dalam kehidupan kita. Saya memanggil seluruh pemain musik, worship leader dan singer untuk maju ke depan. Saya review Bapak Ibu, yang pertama, panggil namanya terus menerus. 1 kali, 2 kali, 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Bahkan mungkin bertahun-tahun terus panggil namanya, terus panggil namanya. Yang berikutnya adalah, jangan gunakan jubah saudara, tanggalkanlah jubahmu. Jubah keegoisan, harga diri, pola pikir, cara kerja, status sosial, dan lain sebagainya. Tanggalkan semuanya itu, datang kepada Tuhan dengan apa adanya, dengan kejujuran, dengan ketulusan. Maka saudara akan jadi orang-orang yang luar biasa dan siap dipulihkan. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan. Pujian ini berkata bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang agung. Yang tidak akan pernah bisa tertandingi oleh apapun juga. Tapi yang paling utama bukan kebesaran Tuhan. Yang paling utama, beranikah kita menaruh iman, percaya kita kepada Tuhan sampai selama-lamanya.